Bab 136 Adiknya Angel. Setelah berinteraksi selama beberapa hari terakhir, Angel tidak menutupi apapun lagi di depan Valentino. Sekarang Angel bahkan bersikap manja dengan sangat alami. "Kalau begitu, biar aku menyuapimu selamanya, oke?" ujar Valentino dengan penuh kasih sayang. "Tidak mau. Setelah sembuh aku akan makan sendiri, tidak perlu disuapi olehmu lagi." Angel memalingkan wajahnya. Valentino menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya dan terus menyuapi Angel. "Valentino, menurutmu, apa kita sekarang seperti sedang berbulan madu?" Angel tiba-tiba berkata sambil berimajinasi. "Tidak." Valentino segera menggelengkan kepala. "Kenapa?" Angel kebingungan. "Setelah kamu sembuh, aku akan membawamu berbulan madu." "Siapa yang akan berbulan madu di rumah sakit?" Valentino benar-benar tidak berdaya. "Benar juga." Angel merasa hal itu masuk akal dan menganggukkan kepala. "Valentino, saat aku pingsan, bagaimana kamu menyelamatkanku?" tanya Angel dengan penasaran. Valentino tertegun, lalu berkata sambil tersenyum. "Ryan akhirnya menyadari kesalahannya, lalu melepaskanmu." Valentino tidak ingin Angel tahu terlalu banyak, karena itu akan membuat Angel menjadi tertekan. Untung hari itu Angel pingsan, kalau tidak, itu pasti akan menyebabkan trauma baginya jika dia melihat adegan tembakan itu. "Cih, kamu pikir aku akan mempercayainya? Di mana Rain sekarang?" Saat mendengar nama Rain, tubuh Angel pun bergidik. Bagaimanapun juga, Rain tetap meninggalkan ketakutan dan trauma di hati Angel. Meskipun beberapa hari ini Valentino telah menghiburnya, Angel tetap membutuhkan waktu untuk melupakannya. Valentino sama sekali tidak bisa membantunya dan hanya bisa membiarkan waktu yang perlahan-lahan menghilangkan trauma di hatinya. Angel tiba-tiba teringat sesuatu dan segera bertanya. "Omong-omong, sekarang tanggal berapa, Valentino?" "Tanggal 11. Kenapa?" tanya Valentino. "Kejadian itu terjadi tanggal 8 dan 3 hari sudah berlalu, tentu sekarang tanggal ke-11. Gawat, jadi menyuruhku untuk menjemputnya hari ini. Aku telah melupakan masalah ini. Bagaimana ini? Apakah aku boleh keluar dari rumah sakit sekarang?" ujar Angel dengan panik. Valentino tertegun, lalu bertanya dengan kaget. "Jenny sudah mau kembali?" Angel memiliki seorang adik perempuan yang bernama Jenny. Valentino juga pernah berinteraksi dengannya selama beberapa waktu. Saat Valentino tinggal di rumah keluarga Kusuma, Jenny masih sekolah. Sudah hampir setahun Jenny pergi bersekolah ke luar negeri. Sekarang memang sudah waktunya Jenny kembali. Ketika teringat Jenny, Valentino tidak bisa menahan diri untuk menggaruk kepalanya. Adik iparnya ini benar-benar gadis yang bandel. Jenny dan Angel adalah saudari kandung, tapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Meskipun Angel tampak seperti wanita yang kuat, Valentino tahu sifat Angel sebenarnya agak pendiam. Hanya saja ada beberapa hal yang terpaksa harus dia lakukan sendiri, sehingga membuatnya tampak seperti wanita yang kuat. Namun, Jenny itu benar-benar gadis kecil yang bandel dan tidak ada orang yang bisa mengaturnya. Dulu, saat Valentino tinggal di rumah keluarga Kusuma, dia sering dikerjai oleh Jenny. Apakah kamu mengingat kejadian saat Jenny mengusilimu?" Melihat ekspresi Valentino ini, Angel tidak bisa menahan diri untuk tertawa. Biasa saja, Valentino tidak bisa berkata apa-apa. Sifat Jenny lebih galak, terkadang dia juga bisa melakukan berbagai macam kejahilan. Jenny sama sekali tidak memperlakukan Valentino sebagai kakak ipar dan sering mengusilnya. Sebenarnya Valentino tahu jika Jenny meremehkannya saat itu karena dia tidak memiliki apa-apa, sehingga dia pun menggunakan cara tersebut untuk menyatakan kebenciannya terhadap Valentino. "Kamu masih belum boleh keluar dari rumah sakit, biar aku saja yang mengantarnya pulang," ujar Valentino. "Apa tidak masalah?" Angel merasa ragu. "Tentu saja, sekarang kamu harus banyak istirahat, jadi biar aku saja yang pergi menjemputnya," ucap Valentino sambil menganggukkan kepalanya. "Baiklah kalau begitu. Pesawat Jenny jam 4 sore, jadi sekarang kamu sudah boleh berangkat," ucap Angel sambil melirik jam. "Baik, kamu tunggu di sini." Valentino menganggukkan kepala sambil membelai wajah Angel. Lalu, dia mengambil kunci dan berjalan keluar. Di Bandara Internasional Kota Neo, sebuah pesawat berwarna abu perak mendarat di lapangan udara. Orang-orang mulai berjalan keluar dan mencari keluarga masing-masing yang datang menjemput mereka.
Salah satunya adalah gadis yang mengenakan jaket jeans pendek, celana super pendek, dan topi di kepalanya ini. Tangannya menyeret sebuah koper sambil berjalan keluar. Wajah wanita ini sangat cantik, mulutnya kecil, alisnya tebal dan kulitnya putih mulus. Alisnya sedikit mirip dengan Angel. Saat ini, gadis itu sedang mengunyah permen karet dan berjalan keluar dengan santai. "Jenny, di mana kakakmu? Bukankah kamu bilang kakakmu akan datang menjemput kita?" kata seorang gadis kecil yang muncul di samping Jenny. Dandanan gadis kecil ini mirip dengan Jenny, tapi wajahnya tidak secantik Jenny. "Iya, kakakku bilang dia akan datang menjemputku. Apakah dia sangat sibuk? Tapi itu tidak mungkin. Kalau kakakku tidak bisa datang, dia pasti akan menghubungiku. Aku beritahu, kakakku sangat baik padaku." Jenny melihat keluar dengan kebingungan. "Aduh, dalam 2 tahun ini kamu sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tahu, kamu punya seorang kakak yang baik, tapi menikah dengan lelaki yang tidak berguna. Benar, kan?" Si gadis menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. Feli sudah hampir tuli karena mendengarkan Jenny terus mengatakannya hal yang sama sebanyak 30 kali. "Dasar, berani-beraninya kamu menertawakanku." Jenny memandang Feli dengan centil. "Hah? Baiklah, baiklah. Lalu, bagaimana cara kita pulang sekarang? Apa mau naik taksi?" ujar Feli dengan tersenyum. "Biar aku pikirkan. Bagaimana kalau aku menelpon kakakku dulu?" Setelah mengatakan ini, Jenny pun mengeluarkan ponselnya. "Jenny!" Pada saat ini, ada orang yang memanggilnya. Jenny segera mendongakkan kepalanya dan melihat Valentino yang sedang melambaikan tangan padanya. Jenny melihat Valentino berjalan mendekat setelah melambaikan tangannya. "Wah, Jenny, apakah ini adalah pacarmu? Dia sangat tinggi, juga sangat tampan. Kamu ternyata memiliki pacar yang begitu tampan di dalam negeri. Pantas saja kamu menolak semua lelaki yang mengejarmu. Jika punya pacar yang begitu tampan sedang menungguku, maka aku tidak akan memiliki penyesalan lagi dalam hidupku," kata Feli dengan berlebihan. "Cih, dia tidak pantas jadi pacarku." Saat melihat Valentino, ada pandangan menghina yang terlintas di mata Jenny. Meskipun pakaiannya tampak sederhana, tapi dia tetap kelihatan sangat tampan. "Kalau kamu tidak mau, berikan saja padaku," kata Feli dengan nada bercanda. Jenny tidak berbicara dan membuang permen karetnya ke samping dengan jengkel. Jenny telah bilang pada Feli bahwa kakaknya adalah seorang eksekutif perusahaan dan telah mengingatkan kakaknya untuk menjemputnya dengan mobil. Alhasil, malah Valentino yang datang. Valentino tidak mungkin mengendarai motor untuk datang menjemputnya, kan? Semakin dipikirkan, Jenny merasa semakin jengkel. Bab 137 ingin mempermalukan Valentino. "Dia sungguh bukan pacarku. Kalau aku punya pacar seperti ini, aku lebih baik mati saja," gumam Jenny kesal. "Loh, jadi dia siapa? Kenapa dia memanggil namamu?" tanya Feli dengan heran. "Hah?" Jenny mencibir. "Dia adalah Valentino yang pernah kuceritakan padamu." "Apa? Dia itu kakak iparmu?" Feli sangat terkejut. Jenny banyak bercerita tentang Valentino. Dari cerita Jenny, Valentino adalah orang yang tidak berguna. Jadi yang Feli bayangkan, Valentino seharusnya orang yang sederhana, patuh, miskin, pendek, jelek atau seorang pria penjilat, kan? Namun, setelah melihat Valentino, Feli menyadari jika dia benar-benar berbeda jauh dari bayangannya. Meskipun Valentino bukan tipe yang sangat tampan, tapi dia terlihat seperti orang berbakat dengan penampilan yang murah hati, lalu bentuk tubuhnya juga sangat proporsional. Setidaknya, jika Feli ingin mencari pasangan, kriteria utamanya adalah yang seperti Valentino ini. Feli benar-benar tidak bisa menghubungkan Valentino dengan penggambaran pria yang tidak berguna. "Sudahlah, kurasa pekerjaan kakakku terlalu sibuk, jadi memintanya untuk menjemputku. Ayo, kita naik taksi saja. Aku tak butuh dijemput olehnya," kata Jenny dan hendak berjalan ke samping. "Ah, Jenny, tidak baik kalau kita pergi begitu saja," kata Feli ragu-ragu. Bagaimanapun juga Valentino datang untuk menjemput mereka. Bagaimana bisa mereka pergi begitu saja? "Aduh, aku bilang jalan ya jalan, tidak perlu dijemput olehnya," ucap Jenny dengan kesal. Masalahnya adalah, meskipun Jenny bersedia dijemput Valentino, kendaraannya juga tidak akan muat. Bagaimana mungkin motor listrik butut milik Valentino bisa membonceng dirinya dan Feli?
Betapa canggungnya nanti kalau tidak muat dan Feli harus pulang sendiri naik taksi. Dia tentu akan sangat malu. Valentino pun menunduk sambil sedikit menggeleng ketika menyadari bahwa Jenny malah hendak menarik kopernya dan berbalik setelah melihat dirinya. Namun tidak masalah, karena bagaimanapun juga, Jenny tidak tahu apa pekerjaan Valentino di kota Neo. Kesan Jenny tentang Valentino masih tertinggal pada 3 tahun yang lalu. "Jenny, kakakmu memintaku untuk menjemputmu," teriak Valentino dari tempatnya. Valentino benar-benar tidak punya waktu untuk berbicara dengan Jenny di sini. Jika Jenny tidak mau dia jemput, maka dia akan segera pergi. "Tidak perlu, terima kasih," jawab Jenny dengan tenang. Feli memandang Valentino, kemudian melihat Jenny, dia ragu untuk bicara. Feli sebenarnya ingin menarik Jenny, tapi dia takut Jenny akan marah. Namun, kalau dia tidak menarik Jenny, Feli merasa sikap mereka kurang sopan. "Sungguh tidak perlu?" tanya Valentino dan hendak berbalik. "Apa kamu tidak lihat kalau kami berdua? Bagaimana kamu bisa menjemput kami?" Jenny benar-benar tidak tahan lagi. Dia langsung berteriak ke arah Valentino. "Apa motor listrik bututmu bisa dinaiki 3 orang atau kakakku telah membelikanmu becak?" Suara teriakan Jenny langsung menarik perhatian orang-orang yang ada di area penjemputan bandara. Namun, mereka cukup tahu diri karena tidak datang mengelilingi, mereka hanya menonton dari kejauhan. Di mata mereka, Valentino seperti si buruk rupa yang ingin mendapatkan putri cantik. Bagaimanapun juga, Jenny dan Feli sangat cantik, sedangkan Valentino berdiri di sana dengan pakaian yang sangat biasa. Saat ini, Valentino diteriaki oleh Jenny, jadi siapapun akan berpikir yang tidak-tidak. "Muat kok," kata Valentino. "Hehe, jangan bercanda. Kamu kira aku tidak tahu kalau kamu? Kalau begitu, kamu pulang sendiri saja." Tanpa menunggu Jenny selesai berbicara, Valentino langsung melontarkan kalimat itu dan berbalik pergi. Dia sama sekali tidak berniat untuk membujuk Jenny. "Maaf saja, aku ini sangat sibuk. Setelah 3 hari berturut-turut menemani Angel, dia masih punya banyak hal yang harus dikerjakan. Sekarang zona pengembangan kota Arteria sudah sepenuhnya memulai konstruksi. Ada banyak hal yang harus Valentino urus. Belum lagi masalah grup Kingston." Setelah Valentino mengambil alih usaha yang begitu besar, dia tentu harus pergi memeriksanya. Karena Jenny tidak perlu dijemput, maka Valentino juga merasa senang. Ketika melihat Valentino berbalik dan pergi tanpa ragu, Jenny pun tercengang. Kamu? Valentino, kamu?" Jenny tidak menyangka kalau Valentino berani begitu sombong di depannya. Dulu, ketika Jenny belum pergi ke luar negeri untuk belajar, Jenny cukup lama berhubungan dengan Valentino, jadi dia tahu betapa patuhnya Valentino. Jangankan perselisihan semacam ini, bahkan jika Jenny menunjuknya dan berkata bahwa dia mengandalkan wanita, Valentino hanya bisa tersenyum untuk mengatasi kecanggungan itu. Sejak kapan Valentino berani memperlakukan dirinya seperti ini? Apa Valentino tersambar petir? Semakin Jenny memikirkannya, semakin dia merasa bahwa dia dihina oleh Valentino. Bukankah dia hanya menantu yang tinggal di rumah keluarga wanita setelah menikah? Apa yang perlu dia sombongkan? "Valentino, berhenti!" teriak Jenny dengan keras. Namun, Valentino berjalan keluar tanpa melihat ke belakang, seolah-olah dia tidak mendengar kata-katanya. Jenny menghentakkan kakinya dengan marah. Kemudian dia menarik kopernya, lalu menggertakkan giginya sambil mengejar Valentino. "Jenny, bagaimana dengan kita?" Feli tercengang, dia sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. "Bukannya dia mau menjemputku? Kalau begitu, aku akan membiarkan dia menjemputku. Aku ingin lihat apa motor bututnya itu bisa mengangkut kita berdua," kata Jenny dengan kesal sambil mengejar dengan cepat. Karena Valentino ingin dipermalukan, maka dia akan membiarkannya mempermalukan dirinya sendiri. Mari kita lihat apa yang akan dia lakukan ketika motor listrik bututnya tidak muat untuk dirinya dan Vali. "Ah, Jenny, begini saja, aku akan naik taksi dan pulang sendiri saja. Kalau tidak muat ya kamu saja yang pulang bersamanya," jawab Vali dan berhenti berjalan. Vali mengerti apa yang maksud Jenny, tapi dia merasa tidak pantas melakukan hal itu. Jadi, dia memutuskan pergi lebih dulu untuk menyelesaikan situasi yang canggung ini. "Tidak," Jenny menolak. "Kamu harus pergi bersama denganku. Aku ingin mempermalukannya. Datang untuk menjemput, tapi akhirnya tidak muat. Aku mau lihat siapa yang akan malu. Setelah itu, kita baru akan pergi naik taksi bersama."
Jenny telah mengambil keputusan. Dia menarik tangan Feli dan langsung berjalan keluar. Ini? Feli benar-benar tidak ingin melakukan hal ini, tapi tenaga Jenny terlalu kuat, sampai-sampai dia tidak bisa melepaskan diri. Feli hanya bisa pasrah ditarik oleh Jenny dan berjalan menuju keluar. Keduanya dengan cepat mengejar sampai ke depan. Lalu mereka melihat Valentino berjalan ke tempat parkir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ketika melihat Valentino yang ingin pulang tanpa berniat menunggu Jenny, Jenny pun sangat marah. "Valentino, di mana motor listrikmu? Kami mau pulang bersamamu," teriak Jenny dengan nada menghina. Setelah mendengar hal itu, Valentino berbalik dan bertanya dengan acuh. "Jadi, kamu mau pulang atau tidak? Omong kosong. Itu rumahku, kenapa aku tidak mau pulang? Hanya saja, bagaimana kamu akan mengantarkan kami pulang? Apa berboncengan denganmu?" tanya Jenny dengan wajah cemberut. Bab 138, ini mobilmu. Valentino menggelengkan kepalanya sambil berjalan ke arah parkiran mobil. Jenny berdiri di samping Feli sembari menatap Valentino dengan sinis. Jenny ingin melihat motor listrik merek apa yang akan dibawa oleh Valentino. Jenny memainkan ponselnya, sedangkan Feli menatap Valentino dengan penuh makna. Tetapi detik selanjutnya Feli membelalakan matanya. "Jenny, kakakmu bukan mengendarai motor listrik," ujar Feli sembari menarik tangan Jenny. "Hai, aku tahu, dia pasti mengendarai becak. Naiklah kalau kamu mau," ujar Jenny dengan kesal. Jenny berbicara sembari memainkan ponselnya tanpa melihat ke atas. "Bukan becak, melainkan mobil," ujar Feli dengan gagap. Jenny tertawa terbahak-bahak. Feli, jangan bercanda. Jangan memberitahuku kalau Valentino membawa mobil pengangkut sampah kemari." Setelah melihat ke arah parkiran dengan teliti, Feli pun berkata dengan ragu. "Bukan, mobil yang dia bawa itu BMW?" "Apa?" Jenny tercengang, lalu Jenny segera mengangkat kepalanya. "Kuda apa? Apa Valentino ke sini dengan menaiki kuda?" Detik selanjutnya, Jenny langsung terdiam di tempat dan ponselnya hampir jatuh ke tanah. "Ini tidak mungkin, bukan?" gumam Jenny. Jenny hanya melihat Valentino sedang berdiri di depan mobil BMW berwarna biru sembari memencet kunci mobil. Titit! Lampu mobil BMW itu menyala dan terdengar bunyi kunci yang telah dibuka. Valentino membuka pintu mobil dengan terampil, lalu masuk ke dalamnya. Jenny mengucek matanya, lalu dia melihat lagi, barulah Jenny memastikan dirinya tidak salah melihat. Feli juga merasa terkejut melihat Valentino. Bukankah Jenny berkata kalau Valentino adalah orang yang tidak berguna yang hanya bisa membawa sepeda listrik? Alhasil, kenapa Valentino membawa BMW? Jenny, apakah mobil itu dibeli oleh kakakmu juga? Feli tidak bisa menahan rasa penasaran di hatinya. "Bukan, keluargaku tidak memiliki BMW," ujar Jenny dengan bingung. Setelahnya, Valentino membawa mobilnya ke depan Jenny dan Feli. Valentino menurunkan kaca mobilnya sambil berkata, "Apakah muat? Kalau muat, ayo naik." Semua orang yang menjemput orang di bandara tertarik dengan mobil ini, karena mobil biru BMW Valentino ini benar-benar tidak bisa diabaikan begitu saja. Bentuk dan warna mobil BMW Valentino terlalu menarik perhatian orang. Orang yang melihat BMW itu pasti akan langsung menyukainya. Tentu saja, mereka juga tahu kalau harga mobil itu tidak murah. Setidaknya di atas 1 miliar. Ini, Jenny tidak tahu harus mengatakan apa. Saat ini, apa yang dikatakan Jenny juga akan kalah dengan BMW yang terpampang di hadapannya. "Cepat naik ke dalam mobil, Jenny," ujar Feli sembari menarik Jenny naik. Pergerakan Feli membangunkan Jenny dari keterkejutannya. "Bukankah kamu termasuk bodoh kalau tidak mau menaiki mobil BMW?" Di bawah tatapan iri orang-orang, Feli dan Jenny naik ke dalam mobil. Pada awalnya, Jenny masih menunggu Valentino membawakan kopernya. Tapi Valentino hanya duduk di bangku pengemudi sembari menghidupkan sebatang rokok tanpa memedulikannya sama sekali. Sombong!" ujar Jenny di dalam hatinya, lalu Jenny memasukkan kopernya ke dalam bagasi. Menunggu hingga Feli dan Jenny masuk ke dalam mobil, Valentino langsung melajukan mobilnya sembari membuang rokoknya. Suasana di dalam mobil sangat aneh karena tidak ada yang berbicara. Sedangkan Valentino tidak berniat berbicara, jadi Valentino hanya mengendarai mobil. Valentino tahu sifat Jenny, kalau kamu berbuat baik kepadanya, Jenny akan semakin menjadi-jadi. Setelah sekian lama,
Jenny pun bertanya, "Valentino, ini mobilmu?" "Iya," ujar Valentino. "Hah? Kenapa kamu tidak sekaligus bilang kalau mobil ini sudah dilunasi oleh dirimu? Bilang kamu hebat. Kamu pun menganggap dirimu hebat, ya? Apakah kakakku yang memberimu uang untuk membeli mobil ini?" ujar Jenny sambil tertawa sinis. Valentino sudah tahu dirinya tidak seharusnya menjawab pertanyaan Jenny. Jenny memiliki kepribadian yang sama dengan Mary, yaitu memiliki nyali yang besar. Tapi mulut pedas Jenny jauh lebih pedas dari Mary. "Aku beli sendiri," ujar Valentino dengan ekspresi datar. "Cih," hina Jenny, lalu Jenny bergumam, "Kalau kamu saja bisa membeli BMW, maka aku juga bisa membeli Rolls-Royce." Valentino mengendarai mobilnya dengan diam. Valentino menurunkan Feli di depan rumahnya. Setelah itu Valentino melanjuti mengendarai mobilnya. "Di mana kakakku? Kenapa dia tidak ikut?" tanya Jenny kepada Valentino. "Di rumah sakit." Valentino memegang setir mobil dengan satu tangan. Jenny bertanya dengan cemas, "Apa? Rumah sakit? Kakakku kenapa?" Meskipun Jenny memandang rendah Valentino, hubungan persaudaraan Jenny dan Angel sangat akrab. Jadi, pada saat mendengar Angel masuk rumah sakit, Jenny pun merasa sangat cemas. "Angel hanya terluka," ujar Valentino tanpa menjelaskan apa-apa. "Terluka? Apa sih kerjaanmu sampai tidak bisa melindungi kakakku dengan baik?" teriak Jenny pada Valentino sambil menunjuk Valentino. "Angel memang terluka, tapi aku sudah menghancurkan keluarga orang itu." "Apa balasan ini belum cukup?" tanya Valentino. "Kamu?" Jenny tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Valentino. Jenny hanya menoleh kepala sambil berkata dengan marah, "Aku mau ke rumah sakit." Valentino tidak menjawab karena Jenny memang seharusnya menjenguk Angel. Mobil dengan cepat tiba di rumah sakit. Setelah Jenny menanyakan nomor bangsal Angel, Jenny pun segera berlari ke dalam. Ketika Valentino ingin menyalakan rokoknya, Valentino tiba-tiba mendapat panggilan masuk dari Hendrik. "Ada apa, Pak Hendrik?" tanya Valentino tanpa basa-basi. Valentino tahu Hendrik tidak akan menelponnya kalau tidak ada hal penting. "Tuan Muda Valentino, terjadi sesuatu di zona pengembangan kota Arteria," ujar Hendrik. "Ada apa? Hal apa?" tanya Valentino dengan kaget. Maple Rain Real Estate merupakan perusahaan yang sangat berpengaruh di kota Neo. Jadi, ada hal apa yang tidak bisa diatasi oleh Maple Rain Real Estate? Kalau Hendrik saja tidak bisa mengatasinya, maka hal ini benar-benar sangat sulit. "Ada orang yang sering mengganggu di lokasi konstruksi. Awalnya aku tidak ingin menceritakan hal ini pada Tuan Muda Valentino. Tapi akhir-akhir ini kasus itu semakin parah sampai ada beberapa orang yang terluka. Karena itu, maksudku adalah..." Hendrik bertanya dengan suara rendahnya. Valentino baru mengerti maksud Hendrik. Dengan kekuatan Hendrik bisa mengatasi hal ini dengan mudah. Maksud Hendrik menelpon untuk bertanya bolehkah dia menyuruh orang menghabisi orang-orang itu atau ada cara lain. "Jangan dulu. Mereka pasti memiliki tujuan. Kalau tidak lawan, maka mereka tidak akan berbuat begitu." Setelah dipikir-pikir, Valentino berkata, "Kita tidak mungkin menyuruh orang untuk menghabisi mereka hanya karena gangguan mereka.